Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut peluang tercapainya kesepakatan damai dengan Washington belum pernah sedekat ini. Pernyataan ini menjadi secercah harapan perdamaian antara Amerika Serikat dengan Iran. Namun, apakah perdamaian benar-benar akan terwujud dan perang akan berakhir? Lalu bagaimana dengan nasib kepentingan Israel yang selama ini tidak pernah menginginkan ada perdamaian dengan Iran maupun Lebanon? Kita akan membahasnya, sudah bergabung bersama kami pakar hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah melalui sambungan virtual. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, salam Indonesia. Terima kasih telah bergabung di Metro hari ini. Pak Reza, langsung saja kalau kita melihat biasanya Trump yang berkoar katanya negosiasi akan segera tercapai dalam waktu dekat. Walaupun kalau kita mundur ke belakang tidak tercapai. Tapi kali ini Menlu Iran sendiri yang berbicara kita tidak pernah sedekat ini. Jadi sinyalnya sudah semakin kuat kalau nantinya keduanya akan berdamai? Terima kasih. Memang optimisme itu sangat tinggi di Amerika Serikat ya. Di mana Trump yakin bahwa perdamaian itu akan terwujud, kemudian ketegangan itu akan menurun, kemudian Amerika Serikat juga siap menurunkan keterlibatannya dalam naval blokade di Selat Hormuz. Kemudian juga Amerika Serikat mengatakan memang ada kemungkinan akses dana Iran itu bisa dicairkan. Kemudian juga Amerika Serikat mengatakan bahwa draft itu sudah hampir jadi. Dan hari ini kita mendengar statement dari Menteri Luar Negeri Iran mengatakan belum pernah sedekat ini. Dan tentunya hal ini baik bagi dunia karena perdamaian itu mungkin saja terwujud ya. Tapi dunia hendaknya juga berpikir tengah-tengah. Karena masih ada items-items yang belum tegas, misalnya urusan program nuklir, kemudian urusan konflik di kawasan, bagaimana nanti kritik Iran terhadap keterlibatan Israel di berbagai titik, kemudian juga bagaimana posisi Hormuz ke depannya. Karena selama ini Iran mengatakan urusan nuklir dan urusan Hormuz itu adalah kedaulatan kami. Tapi menarik, tentunya hal ini berdampak juga pada Israel ya, di mana Israel senantiasa mengatakan bahwa kami bukanlah bagian dari para pihak. Kami tidak terlibat dalam perundingan tersebut. Ini ada potensi Israel bisa melakukan kejahatan perangnya kembali. Kemudian juga pejabat-pejabat Israel mengatakan kami sudah dimarginalisasikan atau sudah dipinggirkan oleh Amerika Serikat sehingga langkah-langkah diplomatik ke depan itu menjadi tidak terjamin karena Israel sangat menolak kalau dia ditekan, misalnya tidak boleh melakukan kegiatan atau terlarang melakukan kegiatan di Lebanon dan Gaza. Dia tidak mau dijadikan pengecualian. Kemudian juga bagi Israel, Yerusalem itu statusnya jangan diganggu-gugat. Jadi Israel itu berpikir dari skenario terburuk. Dan untuk itu kita bisa mengerti bahwa Israel ini memiliki ambisi. Ambisi Israel adalah Israel Raya. Jadi jangan sampai hasil diplomasi nanti yang menguntungkan Iran itu mengganggu jalannya proses pencapaian Israel Raya. Karena kita ketahui saat ini Israel sudah berhasil menguasai wilayah-wilayah strategis seperti tepi barat, dataran tinggi Golan dan juga jalur Gaza. Kemudian Israel pada saat yang sama memiliki masalah yang sampai sekarang, misalnya dengan Lebanon di bagian utara, dengan Syria di bagian timur laut, dengan Yordania di timur dan juga di Mesir di barat daya. Jadi untuk itu Israel sangat khawatir jangan sampai nanti penguasaan wilayah yang sedang dia kuasai, sedang mencengkeram bersama Israel itu diganggu gugat. Juga Israel juga khawatir jangan sampai nanti kepemimpinan Iran yang baru itu menenggelamkan ambisi Israel untuk Israel Raya dan mengganggu gugat proses-proses perdamaian di masa lalu. Misalnya kemungkinan dikhawatirkan oleh Israel terbiasa berpikir dari skenario terburuk. Jangan sampai nanti urusan dia dengan Mesir diganggu dengan otak-atik atas perjanjian Egypt Israel Peace Treaty, perjanjian dia dengan Yordan diganggu juga dengan Israel Jordan Peace Treaty, perjanjian dia dengan Lebanon terganggu juga nanti Blue Line yang dia buat, kemudian dengan Syria nanti terganggu juga dengan kasus West Bank dan Gaza Strip. Jadi bagi Israel perundingan yang berlangsung sekarang itu sangat sensitif ya. Kalau bisa diganggu. Ini adalah contoh gangguan seringkali Israel lakukan. Misalnya pada bulan November tahun 1995 di Tel Aviv itu Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin itu terbunuh. Pada saat mana sebenarnya berbagai pihak sedang mengupayakan kesepakatan Oslo. Kemudian juga
kejadian lagi pada bulan Mei 2018 saat negara-negara sedang dalam proses menyetujui Joint Comprehensive Plan of Action yang sudah berjalan dari tahun 2015 itu diganggu pula. Jadi hal ini yang bisa saja terjadi ke depan. Mungkin Israel Ada potensi akan mengganggu begitu ya adanya kebijakan kesepakatan yang damai ini ya mengganggu Pak Reza jalannya ya? perundingan. Baik, ketika Anda mengatakan bahwa ini ada berpotensi Israel tidak terima dan juga mungkin mengganggu adanya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Iran begitu. Kita lihat isu Lebanon kan juga jadi salah satu poin yang krusial yang juga dibahas dalam proses negosiasi perdamaian ini begitu. Kalau sampai nanti Iran dan Amerika Serikat sepakat untuk damai begitu Pak, apa yang kemudian dampaknya yang bisa kita lihat di proksi Iran di kawasan seperti misalnya Lebanon salah satunya? Ya tentunya Iran harus bisa meyakinkan proksi-proksi dia untuk menunda serangan dan tentunya kan harus ada penjamin kan. Penjamin itu harus dua pihak. PBB dalam hal ini bisa menekan pihak Iran dan juga menekan pihak Israel untuk tidak melakukan aksi-aksi kekerasan. Tapi kan untuk itu siapa yang bisa menjamin? Saya perhatikan selama ini PBB itu sangat lunak. Kemudian pada saat yang sama Israel wilayahnya di Gaza semakin meluas. Konon wilayah Israel sudah mencapai 60% dari Gaza dan tampaknya Israel tidak mau menarik diri dari wilayah yang sudah dikuasainya tersebut. Kemudian juga di wilayah misalnya di West Bank itu kita perhatikan bahwa Israel sudah menguasai sekitar 24 square kilometer dari wilayah di tepi barat tersebut dan tentunya juga sudah ada seratusan ribu warga Israel yang masuk secara haram ke West Bank dan ini tentunya Israel tidak akan dengan mudahnya menarik diri. Jadi untuk itu harus ada ketegasan dari PBB bagaimana menjamin agar perjanjian yang akan disepakati setelah itu berwibawa adanya. Baik ya. Sekarang kita kembali lagi ke konteks Amerika Serikat dan Iran ya, Pak Reza. Kalau sampai mereka sepakat untuk akhirnya berdamai, apa kemudian dampak stabilitas yang bisa kita lihat antara kedua negara atau justru secara geopolitiknya? Pertama, jika sekiranya berdamai, Amerika Serikat akan mencoba menjadikan ini hadiah terbesar untuk ulang tahun Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli mendatang. Itu adalah hari kemerdekaan Amerika Serikat yang ke-250 dan sudah dirayakan oleh hampir semua kedutaan besar Amerika Serikat di seluruh dunia. Kemudian juga akan berdampak kepada stabilitas di dalam negeri Amerika Serikat, di mana kritik terhadap Donald Trump itu bisa menurun. Kemudian juga harga-harga energi di dalam negeri Amerika Serikat sudah semakin stabil. Kemudian juga pada saat yang sama Amerika Serikat akan semakin percaya diri untuk menerapkan MAGA. Bagi Iran juga ini merupakan suatu masa rehat karena terus terang kedua pihak itu juga sudah letih secara teori ini namanya war fatigue. Perang sudah berlangsung lebih dari 100 hari dan dampaknya secara global sudah jelas. Kalau perjanjian ini terwujud, kita hendaknya juga melihat transisi apa yang akan digunakan. Misalnya apakah akan digunakan masa misalnya 3 bulan, 6 bulan, karena dalam waktu 3 dan 6 bulan itu banyak hal bisa terjadi dan untuk itu kita harus berhati-hati sekali menyimak butir-butir kesepakatan tersebut. Misalnya apakah benar Iran bisa mengekspor minyak secara mulus dari Hormuz tanpa gangguan dari Amerika Serikat? Itu yang pertama. Kemudian juga pada saat yang sama bagaimana koalisi internasional yang dirancang akan terbentuk di situ. Apakah mereka akan taat pada rezim misalnya United Nations Convention on the Law of the Sea atau apakah mereka akan berkinerja sesuai dengan prinsip International Maritime Organization? Saya pikir terlepas dari apapun hasil dari perundingan tersebut, saya pikir Rusia dan Cina juga sudah mewaspadai karena jangan sampai energi yang keluar itu menghalangi pertumbuhan ekonomi Cina. Karena kita perhatikan selama ini pertumbuhan ekonomi Cina itu secara teori sudah terhambat selama 5 tahun sejak Amerika Serikat menguasai Venezuela. Kemudian kalau misalnya keadaan berlarut-larut, maka China juga akan terganggu pertumbuhan ekonominya. Baik, kita lihat apakah benar nantinya prediksi akhir pekan ini benar bahwa kesepakatan damai akan segera tercapai begitu karena setidaknya ada banyak isu krusial yang dibahas mulai dari program nuklir, kemudian Selat Hormuz itu juga jadi salah satu yang krusial apakah kemudian akan disepakati juga termasuk dengan pencabutan sanksi Iran dan pencairan aset. Kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih pakar hubungan internasional Presiden University Teguh Reza Shah telah bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.